Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kudratullah Sos MIKOM, salah satu dosen pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Produksi Siaran Radio dan Televisi. Mata kuliah ini bisa diprogram oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini tentu saja sangat relevan dengan program studi ilmu komunikasi. Kenapa? Karena ini adalah salah satu mata kuliah terapan, artinya ada banyak praktek yang dilakukan oleh mahasiswa dan akan ada tugas akhir yang menjadi kewajiban mahasiswa dalam mata kuliah ini. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah Produksi Siaran Radio dan Televisi. Mata kuliah Produksi Siaran Radio dan Televisi mengkombinasikan antara teoritis dan praktikum. Teoritis biasanya oleh tim teaching itu dilakukan di pertemuan-pertemuan awal. Di pertemuan awal biasanya kami membahas soal teoritis dan ruang lingkup produksi siaran radio. Pertemuan-pertemuan selanjutnya biasanya akan banyak tugas baik berupa liputan yang dilakukan di Palu dan sekitarnya. Pola pengajaran mata kuliah produksi siaran radio dan televisi tergambarkan melalui rancangan pembelajaran semester yang sebelumnya dibagikan ke mahasiswa sebagai rujukan dalam pola dan ritme perkuliahan. Di akhir perkuliahan, kami dan tim teaching melakukan evaluasi apa yang menjadi kendala di dalam perkuliahan tersebut. Satu yang pasti, semua karya mahasiswa yang dilakukan berupa tugas kami arsipkan di Laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako. Berikut kami tampilkan video pembelajaran yang kami lakukan di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai kuliah kita hari ini, jadi hari ini kita akan kuliah produksi siaran radio dan TV, karena ini pertemuan pertama. Maka hari ini kita akan bicara soal definisi, sifat, dan jenis siaran. Itu sebagai pengantar untuk mata kuliah produksi siaran radio dan TV. Kita akan bicara soal siaran. Sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya mungkin kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini itu berberkah. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Kita berharap apa yang kita dapat hari ini itu mendapat nilai keberkahan. Amin. Oke, sebelum itu saya akan melakukan absensi pembicaraan kita soal produksi siaran radio dan TV. Sebelum masuk ke sana, kita mau bertanya, apakah per hari ini kalian masih nonton TV? Masih. Siaran apa yang kalian nonton? Stasiun TV apa yang terakhir kalian nonton? Apa? SCTV. Apa biasanya di sana SCTV yang ditayang? Apa? Oke. Kalau radio? Nah, radio itu pertanyaannya kan kemudian begini, Pak, kira-kira akan ada masanya enggak radio dan televisi itu mati? Kalau menjawab itu, kalau kita misalnya menerka, kemungkinan besar ke arah sana. Itu ditandai dengan, kalau kalian baca berita beberapa bulan yang lalu, misalnya di beberapa stasiun radio itu, di stasiun radio dan televisi itu sudah banyak yang mem-PHK karyawannya. Mungkin kalian baca bagaimana kemudian yang viral
presenter Kompas TV yang membawakan berita olahraga yang nangis itu kan, yang kalian nonton di TikTok itu. Nah, kita mencurigai akan ada masa itu akan berakhir, stasiun radio dan televisi itu akan berakhir, akan beralih ke yang lain. Hari ini kalian lebih banyak nonton apa misalnya? Sosial media kan? Kenapa kita menyukai sosial media? Yang pertama lebih praktis, yang kedua biasanya kan durasinya singkat ya, dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Berbeda misalnya kalau radio dan televisi. Yang lalu pertanyaan kemudian, siapa hari ini yang nonton radio dan siapa yang nonton TV dan mendengarkan radio? Ya bapak-bapak kita kan, orang-orang tua kita kan. Artinya selama bapak-bapak kita di rumah yang suka nonton TV itu masih hidup, artinya TV dan radio masih tetap ada. Oke, kita masuk pada pengertian siaran. Transmisi informasi. Siaran adalah proses pengiriman informasi melalui media elektronik ke audiens. Jadi itu yang dimaksud dengan siaran. Yang berikutnya, komunikasi satu arah, umumnya bersifat satu arah dari stasiun pemancar ke penerima. Jadi itu kalau siaran itu pasti dia transmisinya informasi. Yang kedua, komunikasinya satu arah. Yang berikutnya, kontennya beragam. Yang dia maksud adalah mencakup berbagai jenis konten berita, hiburan dan edukasi. Itu yang dimaksud dengan siaran. Jadi kalau ditanya nanti apa itu siaran, kalian tinggal menjawab itu. Transmisi informasi, komunikasi satu arah, dan konten beragam. Berikutnya, ada yang dia sebut dengan, lalu karakteristik media siaran itu seperti apa? Yang pertama, jangkauannya luas, mampu menjangkau audiens dalam geografis yang luas. Itulah kenapa kemudian di beberapa tempat, khususnya di Patutela, kalian melihat antena-antena stasiun televisi kan? Tujuannya apa? Untuk menjangkau area yang luas. Itulah kenapa dia disimpan di daerah pegunungan biasanya. Supaya apa? Jangkauannya menjadi luas. Yang berikutnya real time, menyampaikan informasi secara langsung dan terkini. Yang berikutnya aksesibilitas, mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Itu yang menjadi karakteristiknya. Yang berikutnya, ketika bicara soal media penyiaran, itu kan tadi terbagi atas dua, radio dan televisi. Nah, kalau kita bicara soal radio, ada beberapa jenis siaran radio. Yang pertama siaran musik. Jadi ada memang stasiun radio itu, dia berfokus pada musik. Musik toh saja. Kalau di Palu ini kalian pernah dengar stasiun radio yang fokusnya ke persoalan-persoalan ke radio, ke musik saja, misalnya apa? Skip, itu kan lebih fokus ke musik. Yang berikutnya ada siaran berita, menyajikan berita terkini dan analisis. Itu biasanya bincang-bincang yang kayak di TVRI apa segala macam, itu kan berita. Yang berikutnya ada talk show, ini juga biasanya ada di RRI, mengundang siapa gitu lalu mereka berdiskusi soal apa. Yang berikutnya ada siaran pendidikan. Nah, ini biasanya siaran pendidikan ini lebih kepada jenis radio komunitas. Kalau di beberapa tempat itu, bahkan di kampus-kampus biasanya itu dia karena komunitas, maka biasanya gini. Saya pernah mendengar ada dulu radio itu khusus untuk membahas bawang. Jadi dia radio pendidikan, siaran pendidikan yang membahas khusus bawang karena daerah jangkauannya itu adalah petani bawang. Jadi kalau kita bicara soal jenis-jenis siaran radio, maka ada 4. Yang pertama ada musik, ada berita, ada talk show, dan pendidikan. Nah, radio dengan televisi itu kurang lebih sama jenisnya. Yang pertama ada stasiun televisi yang berfokus pada berita. Contohnya apa? TV One. Itu hanya berita saja kan? Tidak ada sinetron di TV One. Siapa lagi? Ada Metro TV. Siapa lagi? Ada iNews. Kompas, itu fokusnya di berita. Ada juga memang yang hiburan. Kalian nonton sinetron biasa di stasiun TV apa? CTV, Indosiar. Oke. Ada yang olahraga.
Ini biasanya dia kurang lebih sama dengan berita dengan olahraga karena dia membagi itu. Tapi kalau yang berbayar kayak ESPN, kalian biasa lihat siaran-siaran TV yang berbayar kan? Ada ESPN apa segala macam yang memang fokus pada urusan-urusan olahraga. Yang berikutnya sama halnya olahraga dengan pendidikan. Itu ada memang stasiun televisi yang berbayar. Kalian pernah nonton stasiun televisi Net Geo yang biasa menayangkan bagaimana kemudian serigala, harimau dan buaya dibahas bagaimana mereka di alam liar. Nah, itu jenisnya kalau kita bicara soal jenis. Nah, apa yang membedakan antara siaran radio dan televisi? Yang pertama ada visualisasi, ini sudah pasti. TV menyajikan gambar, suara, dan radio hanya audio. Mobilitas, radio lebih fleksibel radio lebih fleksibilitas untuk diakses saat bepergian. Itu makanya biasanya kalian di mobil kan, biasanya kalau naik mobil lagi macet apa segala macam, biasanya orang dengar radio. Itu yang dia maksud. Kalau di kota-kota besar kenapa kemudian radio itu masih tetap ada? Karena pada saat macet mereka mendengar radio. Cuma memang belakangan itu mulai tertutupi dengan hadirnya aplikasi-aplikasi kayak Noise, Spotify. Nah, itu kan. Yang berikutnya, dilihat dari segi produksi, TV memerlukan sumber daya produksi yang lebih besar. Kenapa bisa? Karena melibatkan banyak orang. Beda kalau radio, satu orang sudah cukup. Yang berikutnya apa? Ada imajinasi. Radio merangsang imajinasi pendengar lebih aktif. Jadi salah satu yang membuat radio itu menjadi menyenangkan karena dia paksa kita untuk berimajinasi. Saya gini, di radio itu kalau dia bilang begini, perjalanan dari Napu menuju Poso itu melewati lembah-lembah yang begitu indah, ya kan? Lembah-lembah yang begitu indah itu merangsang kita untuk berimajinasi yang indah seperti apa. Sedangkan ketika dia dialihkan ke televisi, yang indah menurut televisi itu belum tentu indah menurut kita. Mungkin kita merasa biasa saja. Nah, itulah kemudian yang menjadi pembeda antara televisi dan radio yang memaksa kita untuk berimajinasi. Itu sama saja. Kalau dia kira di radio bilang cantik, maka imajinasi bisa kemana-mana. Cantik itu seperti apa? Ganteng itu seperti apa? Tetapi ketika komunikasi akan bilang biasa saja. Itulah kenapa kemudian ada beberapa imajinasi ini kan misalnya ketika novel. Ada beberapa novel yang bagus secara tulisan, tetapi ketika di audio visualkan itu tidak menyenangkan. Iya kan? Pernah lihat ada novel lalu dibuat kayaknya kurang. Ya kan? Karena memaksa kita untuk berimajinasi. Nah, apa kemudian yang menjadi populer media siaran? Yang pertama, kecepatan informasi, mampu menyampaikan berita dan informasi dengan cepat. Yang berikutnya, jangkauannya luas. Yang berikutnya, tuntutannya kuat. Yang maksud penonton adalah pendidikan masih signifikan dalam membentuk opini publik. Yang berikutnya, hiburan instan dan menyediakan hiburan yang mudah diakses dan beragam. Nah, kita bicara soal apa kemudian yang menjadi tantangan di media siaran. Yang pertama dia mengatakan bahwa persaingan digital, kompetisi dengan platform streaming dan media online itu yang membuat kemudian radio dan televisi itu ditinggalkan oleh orang karena persoalan persaingan digital. Yang berikutnya, teknologi berubah, perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Yang berikutnya, ada regulasi kita harus mematuhi aturan penyiaran yang kompleks, artinya teknologi. Kalian pernah mendengar apa yang namanya
KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Dan diawasi oleh KPI itu adalah ada organ. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh di radio dan televisi, mereka bisa menegur. Tapi yang pertama dengan sosial media, mereka tidak ingin kewenangan begitu. Itu yang dia maksud dengan regulasi yang berikutnya, konten berkualitas. Tuntutan untuk terus menghasilkan konten yang menarik. Ada yang influencer di sini. Ada yang influencer. Siapa yang punya akun sosial media di sini yang besar? Itu berapa? 1.000. Tahu? Terserah. Jadi, oh berarti yang besar. Oke. Sejauh ini ada yang ditanyakan soal siaran itu tadi? Semua di sini konsentrasi podcast ya? Ada yang mau ditanyakan terkait radio dan televisi, misalnya ini kan pertemuan pengantar. Pertemuan kita bicara soal produksi siaran. Berarti kalau kita mau bicara soal produksi siaran, yang pertama kita lakukan adalah bicara soal apa sebenarnya siaran itu. Karena ini adalah mata kuliah terapan. Apa yang disebut dengan mata kuliah terapan akan ada nanti tugasnya. Oke, itu dia disebut sebagai mata kuliah terapan. Kan mata kuliah pada ini ada dua, ada yang terapan dan non terapan. Ada yang berarti teori, ada yang ada kegiatannya. Kalau biasanya di FS itu disebut dengan team based project. Jadi ada karya yang dihasilkan. Oke? Ada pertanyaan? Cukup? Oke, nilai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang kami buat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.